Halo semua, pada video kali ini kita akan update ya untuk daily closing dari Bitcoin dan juga Ethereum. Seperti apa kita akan berikan untuk update-nya ya, dan juga proyeksi dari monthly dan weekly closing-nya seperti apa, karena tanggal sekarang per video ini dibuat sudah tanggal 31, jadi tinggal satu hari lagi ada closing monthly dan juga weekly dari juga Bitcoin dan Ethereum. Jadi nanti kita akan bahas semuanya sama-sama. Sebelumnya saya ingin infokan bahwa kita ada grup Discord ya, untuk membahas ya. Saya biasanya sering untuk bahas update market setiap hari 2 kali ya untuk Bitcoin, Ethereum, dan juga kalau ada altcoins yang menarik atau berpotensi untuk ditradingkan maupun di spot, bisa juga di future market. Saya biasa juga update di sana. Saya lebih aktif di sana dibandingkan di YouTube ya, karena di YouTube mungkin saya akan update satu hari sekali ya, selang-seling. Kadang-kadang Bitcoin, kadang-kadang kita update altcoins gitu. Jadi tidak mungkin sesering saya update di Discord community. Jadi sekarang lagi saya buka secara free. Kalau Anda mau join, Anda bisa langsung klik ya linknya yang ada di komen. Saya pin ya untuk linknya. Anda bisa klik nanti di sana. Khusus untuk 25 orang pertama Anda bisa join secara free. Jadi jangan lupa Anda bisa langsung klik link yang ada di komen. Seperti itu. Oke, kita langsung bahas ya untuk Bitcoin. Di Bitcoin ini kalau kita lihat secara monthly, Bitcoin ini sebenarnya cukup bagus ya, nggak ada yang perlu kita khawatirkan kalau kita lihat dari monthly. Karena bulan ini pun kita lihat Bitcoin itu juga berpotensi untuk closing hijau ya, dia sudah plus 14% di monthly closingnya. Jadi ketika dia monthly-nya berhasil close sekitar 69-70 ribu, kita official melihat Bitcoin ini sudah all time high sebenarnya. Karena area high terakhir itu berada di area 61.500 ya. Dan 61-62 lah kurang lebih, itu merupakan area high terakhir di tahun 2021 kemarin. Dan di bulan kemarin, bulan Februari, kita melihat dia close 43%, tapi closingnya itu masih tertahan ya, atau exactly sama dengan close di tahun 2021. Jadi kita masih belum bisa infokan kalau Bitcoin itu all time high di sana. Nah, di bulan Maret ini kita melihat tidak mungkin lah, ada kemungkinannya kecil kalau Bitcoin itu close di bawah 61.500 menurut saya, kecuali ada satu berita FUD yang sangat-sangat besar, itu bisa membuat Bitcoin itu rontok. Tapi menurut saya di waktu yang tersedia sekarang ya, kurang lebih 24 jam dari per video ini dibuat, itu akan cukup susah untuk Bitcoin bisa close di bawah 61.500, karena hari Minggu itu juga low volatile, nggak banyak orang yang memainkan harga, hanya dari retail saja, institusi sudah libur juga dari hari Jumat kemarin, jadi ya nggak ada alasan kita untuk tidak close di atas 61.500. Dan kalau close-nya seperti ini, Anda bisa melihat Bitcoin ini sudah official all time high sebenarnya. Jadi nggak ada perlu dikhawatirkan ya untuk teman-teman yang kemarin-kemarin sempat takut dan ingin melepas aset Bitcoin-nya. Menurut saya kurang wise juga kalau mau dilepas sekarang, karena sekarang kan masih belum halving ya. Jadi masih cukup adalah upside opportunity yang lebih besar lagi yang bisa terjadi di Bitcoin, kurang lebih seperti itu. Untuk weekly time frame, saya melihat ketika dia berhasil close di minggu lalu dengan hammer yang sangat panjang ya. Jadi saya cukup confident bahwa Bitcoin itu bisa kembali rally melanjutkan kenaikannya, kurang lebih seperti itu ya. Gak ada yang perlu saya komenkan. Untuk weekly close-nya pun saya melihat dia sudah engulf ya daripada candlestick di minggu lalu. Jadi ya so far so good, tidak ada yang indikasi-indikasi negatif itu saya masih belum melihat ya. Hanya saja kalau di daily time frame ya, kita melihat proses retest yang terjadi beberapa saat kemarin ya di bulan Maret ya, awal-awal Maret, itu sebenarnya hanya proses retestnya saja ya yang sudah saya infokan. Dia hanya retest dari area channelnya saja. Ini ada area channel yang bisa Anda lihat, box abu-abu ini. Dan dia ketika kena area channel ini saya sudah buat nama ya sebelum dia menyentuh area low channelnya ya. Dia langsung terpantul membentuk engulfing di sana dan pelan-pelan dia reversal lagi ke atas gitu. Dan kita bisa melihat channel ini masih di respect ya. Bahkan untuk sekarang pun ketika dia sideways, dia cenderung untuk mengejar area channelnya sebelum dia breakout ke atas untuk daily time frame. Yang bisa saya lihat ketika Bitcoin itu berada di hari libur ya, cenderung retail yang memainkan harga. Retail itu sekarang semakin mengecil ya untuk dominasinya ya. Kita nggak bisa melihat seperti dulu-dulu lagi ya, ketika Sabtu Minggu itu biasanya bisa rally lagi naik ke atas, tapi semenjak institusi itu masuk, kita melihat Bitcoin itu nggak kemana-mana ya semenjak hari libur itu. Jadi sekarang yang bermain itu cenderung big player ya. Dan kalau kita lihat
di momen-momen sekarang ini ketika New York Session itu Bitcoin itu mengikuti market S&P dan juga Nasdaq ya. Dia cenderung volatile, swipe atas swipe bawah baru dia menentukan arahnya mau kemana. Jadi semakin lama pergerakannya kalau saya lihat itu semakin mirip-mirip dengan S&P, market-market di US sana. Bahkan ketika forex yang ada pair USD-nya itu juga cenderung mirip ya pergerakannya karena institusi itu sudah bermain di dalamnya. Itu sih yang bisa saya lihat untuk Bitcoin. Untuk daily time frame-nya dia masih sideways saja. Untuk 4 jam time frame kita melihat Bitcoin ini ada potensi membentuk triangle ya di sini. Ketika nanti kita melihat dia ada reversal, mungkin dia akan mengejar area 71.500, lalu dia akan mungkin sideways dulu selama beberapa saat baru menentukan arahnya mau kemana. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan, masih so far so good ya. 69.000 ini menjadi area yang krusial. Dia sudah mempertahankan di sana beberapa kali ya. Dan juga area VWAP ini tambah lama juga semakin menyempit atau naik ke atas, jadi kita sooner or later harus menentukan arah ya untuk Bitcoin ini. Mau breakout ke atas atau breakdown ke bawah gitu. Kurang lebih itu yang bisa saya lihat. Harga sekarang ini hanya konsolidasi saja, nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Nah ya, itu aja untuk Bitcoin. Sudah saya update ya. Semoga dapat membantu. Kalau kalian yang belum punya di spot dan berencana untuk entry Bitcoin, mungkin sekarang ini saat yang tepat menurut saya untuk kita mulai DCA lagi di Bitcoin. Meskipun harga sudah di area 69.000, tapi menurut saya ketika dia berhasil breakout 71.000, Bitcoin ini most likely biasanya akan langsung retest sedikit ya di area 73, area all time high terakhir. Mungkin konsolidasi sedikit sebelum dia breakout lagi ke atas gitu. Karena targetnya, biasanya target terdekat itu ada di medium channelnya ya, ada di channel tengah, which is kalau kita semakin lama semakin konsolidasinya semakin lama, area channel tengah yang bisa kita kejar itu sekitar 80.000 area next-nya. Jadi ya kita bisa melakukan DCA lah mulai sekarang. Karena ini ke 80.000 kan masih punya upside sekitar 14% ya ke atas. Jadi ya bisalah kalau kita mau kejar 20-30% di Bitcoin, masih make sense gitu menurut saya. Itu sih update-nya dari Bitcoin. Nah, lalu kita coba cek dari dominance Bitcoin-nya seperti apa. Untuk dominance dari Bitcoin kita melihat ternyata Bitcoin itu kembali reversal ya di area supply-nya, membentuk evening star ya atau bearish continuation ya. Dia bisa kembali drop ke bawah. So kita lihat untuk beberapa hari ke depan ada potensi dominasinya bisa kembali turun lagi ke bawah. Tapi ini masih perlu diwaspadai ya untuk kita semua karena semakin lama satu pair atau semakin lama dominance ini berkonsolidasi di area 54 dan 53%, ketika dia breakout ke atas ya, biasanya dia akan langsung mengejar area 55% tanpa makan waktu lama. Mungkin seperti ini candlenya. Candle hijau, tiang panjang, sekitar 2,5% itu masuk akal ketika dia berhasil breakout. Karena konsolidasinya sudah terjadi dengan waktu yang cukup lama di sini, sekitar 24 hari ya. Saya takut ketika dia berhasil breakout ke atas, 55 dikejar, dan 55 breakout ke atas, kita bisa langsung mengejar area 58%. Dan apa yang terjadi ketika dia breakout dan mengejar area 58%? Menurut saya altcoins itu biasanya akan rontok ya. Kenapa? Karena porsi uang ya yang dibagi-bagi ke altcoins itu akan ditarik dulu ke Bitcoin secara money flow-nya. Jadi altcoins akan kehilangan market cap-nya, dia akan turun market cap-nya, dan juga harga-harga akan sedikit rontok. Tergantung dari Bitcoin-nya. Kalau Bitcoin-nya dia rontok, dominasinya naik, altcoin bisa double, triple rontoknya. Itu biasanya tuh Bitcoin sekitar 2-3% rontoknya, dominasinya naik, altcoins itu bisa rontok 6-7%, bahkan 10% mungkin bisa. Nah, jadi kita masih perlu berwaspada di Bitcoin dominance. Yang bagus gimana kalau Bitcoin dominance-nya rontoknya ke bawah, di bawah 53%, itu merupakan indikasi yang cukup bagus untuk kita semua. Jadi kita bisa soon akan melihat all season ya. All season yang kita tunggu-tunggu akan segera terjadi kalau Bitcoin drop dari 53%. Kurang lebih seperti itu untuk dominance-nya, sedikit intermezzo ya yang saya coba berikan gambaran kepada kalian semua. Lalu untuk Ethereum Bitcoin saya melihat dia sudah mencapai area bottom ya, tinggal kita tunggu untuk reversalnya seperti apa nanti Ethereum Bitcoin. Saya masih belum cukup confident ya untuk entry di Ethereum karena
ini berada di area perbatasan, mungkin akan ada fake out sedikit ya. Kalau dia jebol dari area bawah sini sih agak susah menurut saya, karena ini merupakan area low yang terjadi semenjak bear market ya. Jadi ini merupakan support dari bear marketnya sekitar 1000 hari yang lalu ya, atau 1000 hari itu 3 tahun ya, semenjak 2021 lah kita bisa lihat. Jadi agak susah sih menurut saya kalau dia jebol dari area 0,05 ini. Alt season dimulai ya juga ini sebagai salah satu penentunya gitu. Dia harus berhasil breakout dari area trendline. Kenapa? Karena sebelum alt season dimulai biasanya ada namanya Ethereum season dulu. Dan Ethereum season itu terjadi apabila Ethereum itu berhasil lebih mendominasi dibandingkan Bitcoin, which is kalau kita lihat Ethereum Bitcoin ini harus reversal dulu naik ke atas dan menembus trendline. Baru itu bisa kita namakan pre-alt season. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa membantu. Lalu yang terakhir ada total 3 sih saya melihat dia ada potensi sih masih ke 825 miliar dolar. Jadi ya kita masih punya progres kenaikan sekitar 9% ke atas, dan itu akan dibagi rata ke semua altcoins. Jadi kita masih bisa melihat untuk altcoins itu rally lagi ke atas ya, dengan rally yang terbatas menurut saya. Kita masih wait and see, menunggu dari Bitcoinnya dulu. Untuk break dari 825 agak susah menurut saya karena ini merupakan area resisten major. Cukup lumrah apabila nanti kalau kita lihat dia sudah sampai 825 dan ada rejection lagi ke bawah, mungkin seperti ini, dia akan retest dulu ke bawah. Jadi ketika dia mencapai 825 dan dia retest sedikit ke bawah, kita nggak perlu panik ya kalau altnya itu dibanting ke bawah, yaitu merupakan proses retestnya saja sih sebelum dia breakout di atas 825. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir yang ingin saya bahas dari Ethereum, kalau kita buka secara monthly. Untuk Ethereum secara monthly-nya masih belum bisa all time high ke atas. Kita lihat cenderung malah dia ada rejection di area supply-nya ya. Di area 4050 dia kena reject dan dia close di bawah area 4000. Jadi kita masih melihat untuk Ethereum itu masih belum bisa performing dengan cukup baik ya. Itu sejalan dengan grafik Ethereum Bitcoin-nya yang masih berada di area support. Ini merupakan tanda yang cukup baik untuk kita bisa akumulasi kembali di Ethereum menurut saya. Untuk monthly close-nya meskipun hijau, tapi saya masih belum cukup confident ya untuk Ethereum. Di weekly-nya juga, apalagi di daily-nya, kita masih belum jelas untuk arahnya ya. Untuk Ethereum di daily time frame kita cuma melihat dia ada membentuk sideways atau triangle di sini, semakin lama semakin mengerucut. Dia sudah cukup lama loh sideways-nya di sini ya. Dari tanggal 25 Maret sampai sekarang itu sudah 6 hari dia sideways nggak kemana-mana. Kita masih harus tunggu dia konfirmasi ya, mau breakout ke atas atau breakout ke bawah. Tapi harapan kita semua sih dia bisa breakout ke atas untuk Ethereum. Kurang lebih seperti itu. Di 4 jam kita lebih jelas melihat dia membentuk triangle yang cukup solid ya di sana. Tinggal nanti kita tunggu Ethereum ini mau breakout kemana. Itu aja sih untuk update-nya. Nggak banyak pergerakan juga, cukup simple. Saya update di Discord juga sama ya. Dia cuma membentuk triangle, saya tambahkan trendline, selesai gitu. Karena memang pergerakannya nggak gimana-gimana ya. Kita masih melihat area support yang sama dipertahankan dengan cukup baik. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu aja yang ingin saya update kepada kalian semua. Semoga bisa membantu ya sedikit informasi ini. Mungkin yang ingin saya tambahkan mungkin dari heatmap sama ETF flow ya. Dari ETF flow, sebentar. Mungkin heatmap-nya dulu ya kita bahas. Untuk heatmap-nya kita coba tarik 1 minggu terakhir. Bentar ya, lagi loading. Area terkuat itu ada di all time high ya. Banyak orang short pasang stop loss-nya di sana. Jadi likuidasi itu ada di sekitar 72.300. Itu merupakan area all time high-nya. Syarat kita bisa tembus ke area 72.000 untuk Bitcoin itu Bitcoin pertama dia harus berhasil break di atas 71.500 dulu. Itu menjadi syarat mutlak dari Bitcoin ya. Ketika dia break dari area triangle, dia pasti punya bensin untuk menjemput short yang dipasang oleh orang-orang di area 71.300 kurang lebih. Jadi hati-hati kalau kalian yang punya short ya. Ini di area 72.300. Better kalian bertobat dulu ya. Kenapa? Karena ini tren dari Bitcoin ini uptrend, jangan pasang short gitu dari saya. Sayangi uang kalian gitu, saran saya. Banyak ini. Berapa shortnya? Kalau kita bisa lihat sekitar $700 ya, $700 juta.
Dan kalau kita ambil yang kecil-kecil ini bisa mungkin 1 miliar ya, kurang lebih 1 miliar dolar lebih ya, bahkan 700, 300 ini sudah 1 miliar, 200 ya 1,5 miliar dolar lah di atas ini akan dimakan gitu. Kalau kita lihat untuk longnya kan tidak terlalu banyak ya, sekitar 100, 200, 300 tidak terlalu banyak. Jadi biasa market maker itu suka dengan area-area kuning seperti ini. Jadi banyak orang pasang likuidasinya di sana gitu. Jadi terkena likuidasi nanti banyak orang ketika di 72.300 kita melihat. Dan ini bisa menjadi bensin untuk Bitcoin kembali naik langsung rally ke atas lagi ke harga yang lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk ETF flow, kita melihat di tanggal 28 kemarin itu inflow yang terakhir ya. Karena setelah itu kita lihat libur ya di tanggal 29. Jadi ini closingnya untuk 1 bulan terakhir. Kita melihat di tanggal 28 ada BlackRock dan juga Fidelity yang memimpin akumulasi ya. Jadi overall kita ada inflow sekitar 183 miliar dolar. Dengan GTBC yang seperti biasa, Grayscale itu outflow ya, sekitar 105. Ini semakin lama semakin kecil untuk outflow-nya ya, kita lihat. 300, 200, 300 ini cuma 105 miliar dolar. Jadi overall kita masih inflow, so far so good. Outflow-nya cuma 5 hari terakhir ini sudah di cover semua oleh inflow 4 hari terakhir. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan untuk inflow dari institusi. Tinggal kita nanti lihat untuk follow up harga dari Bitcoin-nya seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya. Thank you semua yang sudah tonton. Jangan lupa untuk gabung di grup Discord kita. Itu saya masih buka secara free ya, karena kita mau sharing di sana. Anda bisa juga tanya jawab kepada saya, sharing chart, Anda bisa tanya untuk view kalian seperti apa, nanti akan coba kita compare dengan view saya, kurang lebih seperti itu. Thank you semua, see you on next video.